Halo, kelas 9. Kita kembali lagi dengan Lose. Nah, pada pelajaran kita kali ini, kita masih melanjutkan tentang sistem koordinasi yang minggu lalu belum selesai. Dan khusus untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang komponen-komponen daripada sistem saraf. Nah, sebenarnya sih bukan komponen gitu ya, cuman sengaja Lose buat pakai kata komponen tuh supaya supaya kamu nanti bisa ngelihat di dalam sistem saraf ini sendiri tuh masih ada beberapa part-partnya lagi. Oke, jadi kita langsung masuk aja. Nah, kamu perhatikan dengan baik ya, apa-apa aja yang Lause katakan. Sistem saraf, kalau secara umum, sistem saraf itu meliputi sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Jadi kayak pusatnya atau nanti dia ini berkumpul di mana gitu. Yang memerintahkannya atau yang apalagi saya katakannya, yang mengkoordinirnya itu nanti kayak ada satu-satu bagian. Jadi kita sebut dia sebagai sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Nah, kalau sistem saraf pusat, kamu juga bisa sekalian lihat gambar yang Lause berikan ya kan. Untuk sistem saraf pusat itu sendiri itu merupakan otak kita. Jadi kalau secara umumnya otak manusia itu dibagi menjadi 3 bagian: otak besar, otak kecil, dan juga batang otak. Tapi ada juga nanti akan kamu temukan ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak ada otak depan, otak tengah, otak kecil, terus habis itu batang otak. Nah, itu cuman kayak pembagian-pembagian daripada otak aja. Tapi sebenarnya otak itu secara umum atau secara global itu dibedakan menjadi 3, yaitu otak besar, otak kecil, dan satu lagi nanti adalah batang otak. Nah, ini untuk sistem saraf pusat. Jadi kayak pusat koordinasi. Nah, di samping itu, sistem saraf juga punya sampingannya lagi, punya temannya lagi, dalam artian itu yang bisa mengkoordinir, yang bisa menggerakkan tubuh kita, tapi dia tidak termasuk dalam otak, yaitu sistem saraf tepi. Kalau kamu perhatikan gambarnya, sistem saraf tepi itu adalah sistem saraf yang pusat koordinasinya itu atau part yang memerintahkannya itu adalah tulang belakang kita sendiri. Tuh, kamu sambil perhatikan gambarnya. Jadi dimulai dari, jadi kan ada otak, terus kemudian leher ya. Nah, dari mulai leher kita sampai nanti ke bawah itu adalah tulang belakang kita, dan saraf tepi itu di situ gitu. Bermuaranya atau apalagi yang saya bilang ya, mereka nanti akan bertemu di titik tulang belakang kita sendiri. Oke. Nah, kemudian kita langsung lanjutkan aja. Yang pertama kita masuk kepada sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu terdiri dari seperti yang Lause tadi katakan, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan juga batang otak atau brainstem. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang cerebrum ataupun otak besar. Pastinya otak besar itu ada fungsinya ya kan. Nah, fungsi daripada otak besar itu yang pertama adalah pusat pengendalian kegiatan tubuh yang kita sadari. Ya otomatis gitu. Hal-hal yang kita sadari untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, itu semua karena dikoordinir atau diperintahkan oleh otak. Sebagai contoh paling gampangnya adalah kamu saat ini duduk gitu. Kamu saat ini duduk memperhatikan video dari Lause atau memperhatikan guru kamu mengajar, dan juga sebagian dari kamu mungkin ada yang menulis gitu ya kan, sebagian dari kamu juga mungkin ada yang mendengarkan videonya sambil ngemil atau mungkin sambil minum, sambil ngopi dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah kegiatan-kegiatan yang kamu sadari. Sama juga dengan saya, ketika saya lagi berbicara seperti ini, saya juga menyadari apa-apa aja yang saya lakukan. Nah, terus kemudian ada contoh-contohnya, yaitu berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, mendengar, dan lain-lain sebagainya. Jadi gambar-gambarnya juga udah Lause kasih di bawah ya kan, untuk mewakili kira-kira itu dia kegiatan-kegiatan yang kita sadari, kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk kepada karakteristik daripada otak besar. Kenapa dikatakan karakteristik? Karena otak besar ini merupakan bagian otak saya katakan ya, yang size-nya atau volumenya itu besar di kepala kita. Ini adalah bagian
tulang tengkorak, ya kan, waktu kamu kelas 8 kamu udah belajar tentang sistem gerak. Tulang kepala ini itu dibagi menjadi dua, yaitu tulang wajah dan juga tulang tempurung kepala. Nah, tulang wajah dan tulang tempurung kepala ini seandainya ini ya kan, nah ini kita buka tulangnya, kan di dalamnya ada otak gitu. Jadi di antara ketiga otak, cerebrum, cerebellum dan juga brainstem, yang paling besar itu adalah otak besar. Otak besar itu hampir setengah daripada kepala kita ini gitu. Nah, jadi karena otak besar kita besar, jadi karakteristiknya ataupun hal-hal penting yang harus kita pelajari juga banyak di dalam otak besar ini. Otak besar itu dibagi menjadi dua, yaitu dua belahan maksudnya. Otak, anggap saja misalnya kepala lo ini langsung otaknya. Jadi otak itu dibagi menjadi dua, yaitu bagian kanan atau belahan kanan dan juga belahan kiri. Nah, untuk yang belahan kanan ini kita sebut sebagai otak kanan, untuk belahan kiri kita sebut sebagai otak kiri. Lalu kemudian bagian kanan dan juga bagian kiri ini kan masih masuk dalam kategori otak besar, tapi punya fungsi yang berbeda. Fungsinya apa? Yaitu otak kanan itu akan mengkoordinasikan kegiatan anggota tubuh sebelah kiri. Jadi kayak kita kita belah tubuh kita seperti ini. Nah, otak saya yang ini kerjanya adalah untuk mengkoordinasi tubuh saya bagian kiri. Semuanya, tangan kiri, kaki kiri, mata kiri, pipi kiri, semuanya bagian kiri. Dan sebaliknya juga, otak saya yang bagian kiri, yang ini ya kan, fungsinya adalah untuk mengkoordinasi semua kegiatan yang akan dilakukan oleh organ tubuh saya yang sebelah kanan, baik itu tangan kanan, mata kanan, pipi kanan, kaki kanan, dan hal-hal lainnya yang ada di bagian tubuh kita. Lo saya kasih contoh misalnya nih, nanti kan kita akan membahas tentang penyakit-penyakit ya di dalam sistem saraf ini sendiri. Jadi nggak cuma sistem saraf pusat, bisa juga nanti di dalam sistem saraf tepi. Penyakit-penyakit, salah satu contohnya adalah orang yang terkena stroke. Penyakit stroke ini sudah sangat familiar, atau dengan kata lain itu banyak sekali masyarakat yang terkena penyakit stroke, jadi sangat mudah untuk dikenali gejala-gejalanya. Bukan gejala sih ya, tapi kayak orang yang udah kena stroke gampang sekali untuk kita kenali ciri-cirinya. Nah, salah satu contohnya adalah setengah bagian tubuhnya nanti akan lumpuh, ya kan? Setengah tubuhnya menjadi lumpuh. Dan bukan kebanyakan sih, tapi memang orang kalau kena stroke itu pasti dia tangan kirinya nanti yang jadi lumpuh, ya kan? Tangan kirinya lumpuh, kaki kirinya lumpuh, pokoknya bagian tubuhnya yang sebelah kiri itu khusus untuk anggota geraknya pasti dia lumpuh. Alasannya kenapa? Karena otak kanannya tidak mampu mengkoordinasikan lagi, atau dengan kata lain itu terserang penyakit. Ya, nama penyakitnya adalah penyakit stroke. Stroke itu adalah keadaan di mana seseorang mengalami pecahnya pembuluh darah, bleeding boleh juga kita katakan seperti itu, di dalam otaknya. Nah, jadi kalau pembuluh darahnya itu pecah di otak kanan misalnya ya, nah kalau misalnya di otak kanan itu, maka nanti akan mengganggu di sebelah kiri. Ini semua nanti tidak akan bisa bergerak. Kalau orang terkena stroke itu kan kebanyakan tangan kanannya yang tidak bisa digerakkan, tidak aktif gitu, tangan kanan ataupun kaki kanannya. Nah, itu alasannya kenapa? Karena dia itu terserang, atau dengan kata lain itu otak kirinya itu mengalami gangguan, yaitu berupa pecahnya ribuan pembuluh darah ataupun pecahnya sistem saraf di dalam kepalanya ini gitu ya, ibarat kata kayak korslet gitu, sehingga mengakibatkan otaknya hangus, atau mengakibatkan otaknya itu kayak tidak bisa lagi untuk mengkoordinasikan anggota tubuh yang sebelah kanan ini. Alhasil kan orang yang kalau kena stroke itu ya seperti yang bisa kita lihat, dia lumpuh, dia tidak bisa melakukan aktivitasnya. Nah, sekarang saya tanya, seandainya ada orang yang terkena stroke di otak kanannya sebelah sini, apakah orangnya akan menjadi lumpuh dalam artian orangnya akan tetap hidup atau orangnya akan tetap mati? Karena ada perbedaan antara stroke dalam artian itu kalau otak kanannya yang terkena stroke maka nanti dia akan seperti ini, dan kalau otak kirinya terkena stroke maka nanti orangnya akan seperti ini. Nah, coba kamu pikirkan dulu seperti yang lo saya katakan tadi. Jadi lo saya kasih satu kata kunci. Kalau misalnya otak kirinya yang terserang
penyakit stroke, orangnya masih bisa hidup. Tapi kalau otak kanannya yang terserang terserang stroke, maka nanti orangnya akan meninggal. Coba kamu cari jawabannya, nanti Lasa akan tanya kenapa bisa kalau otak kanan yang terkena stroke orangnya justru akan meninggal. Oke, kemudian permukaan otak dalam artian itu otak kita manusia itu punya bentuk itu terlihat seperti punya lipatan-lipatan. Tujuan daripada lipatan-lipatannya itu adalah untuk memperluas daerah koordinasi. Maksudnya semakin banyak lipatan-lipatannya, maka volume daripada otaknya itu atau cc daripada otaknya itu semakin besar. Kamu pasti pernah dengar dong kalau orang yang jenius itu ya kan IQ-nya berapa atau volume otaknya berapa ya. Otak besar itu punya 2 lapisan, bukan belahan lagi ya, tapi sekarang kita membahas tentang lapisan, yaitu lapisan luar dan juga lapisan dalam. Kalau luar itu adalah lapisan korteks, dan lapisan dalam itu boleh juga kita katakan sebagai inner ataupun bagian dalamnya. Nah, untuk bagian luar sendiri ataupun korteks itu karakteristiknya adalah tipis dan berlipat-lipat sehingga permukaannya dia menjadi luas. Nah, untuk bagian luar ini sendiri ataupun korteks itu terdiri atas badan sel dan lapisan ini berwarna kelabu. Jadi ya namanya otak ya kan, dimana-mana warnanya itu emang kelabu gitu. Jadi efek dari warna abu-abu itu sendiri sebenarnya adalah karena otak, apa yang saya katakan ya, lapisan luar ataupun bagian korteks ini sendiri itu tersusun atas badan sel, atau banyak sekali badan sel di dalam lapisan luar ataupun bagian korteks ini sendiri. Nah, terus kemudian untuk bagian dalamnya itu lapisan tebal yang terdiri dari serabut saraf, lalu kemudian lapisan ini berwarna putih. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang tidak kalah penting dengan otak, tapi sebelumnya udah deh. Ya, kita masuk ke bagian otak yang juga tidak kalah penting fungsi-fungsinya. Kalau misalnya tadi kan di awal fungsi otak besar itu secara umum, dan sekarang kita masuk kepada pembagian-pembagian ataupun boleh kita katakan dengan lobus-lobus yang ada di otak. Jadi otak kita juga punya beberapa lobus. Sebenarnya lobus temporal itu adalah bagian samping, maksudnya samping. Terus kemudian lobus occipital itu di sekitaran di belakang sini. Lalu kemudian lobus frontal itu di depan, di sini gitu ya. Karena kalau di sini sih ini sih sebenarnya udah beda lagi gitu. Otak ke depan itu bagian sininya sih, mulai dari sini ke sini gitu. Terus kemudian ada lobus parietal. Nah, ini atasnya gitu. Nah, atau kamu bisa lihat di gambar juga gitu biar lebih pasti. Jadi sekali lagi lobus temporal, lobus occipital, lobus parietal, dan lobus frontal. Jadi frontal dengan parietal itu paling bedanya berapa senti lah gitu. Kalau di kalau kita bikin seperti ini gitu di kepala kita. Nah, lobus temporal ataupun samping itu adalah bagian yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi berbicara. Nah, namanya aja samping gitu kan, samping. Jadi ibarat kata kayak ini otak saya, samping, terus di sini tuh di PPT-nya ada dikatakannya lobus temporal kiri. Berarti kan yang bagian kiri ini. Salah satu fungsi pentingnya adalah berperan penting dalam fungsi berbicara. Kamu pasti pernah lihat teman kamu, ya kan, ada yang memiliki gangguan dalam berbicara. Gangguan berbicaranya itu bukan, maksud saya itu bukan kayak cadel gitu. Kalau cadel kan itu lidah, itu beda lagi, itu udah struktur lidah. Tapi misalnya pokoknya dia tuh kayak teman kamu yang cara bicaranya itu kayak mana ya lo bilangnya, pokoknya dia agak susah untuk berkomunikasi. Terus juga untuk mengungkapkan satu kalimat, misalnya dia mau bilang, ini contoh kecilnya ya, dia tidak bisa membedakan antara keledai dengan kedelai. Nah, itu kan dua hal yang berbeda ya, yang satu tumbuhan, yang satu hewan. Keledai itu hewan, kedelai itu tumbuhan. Nah, kalau misalnya kayak kita gitu, ini kayak Rosa gitu kan, saya atau kamu, yang kita tidak memiliki gangguan temporalis samping gitu. Nah, jadi kalau kayak kita orang normal,
gampang-gampang aja ngomongnya, kedelai, keledai, kedelai, kedelai gitu ya kan. Tapi kalau misalnya orang-orang seperti mereka itu nanti pasti ngomongnya nih, saya kasih contoh ya, kedelai, oh kedelai. Nah kira-kira kayak gitu anaknya. Atau misalnya nanti mau bilang apalagi ya saya bilang ya, tadi kan kedelai, terus keledai misalnya. Nah, dia mau bilang keledai juga apa namanya itu, keledai. Kira-kira seperti itulah ya. Kebetulan karena Losa sendiri pernah punya siswa seperti itu, jadi saya paham. Ada memang sebagian orang yang mengalami gangguan di bagian temporalis samping, terutama yang bagian kiri. Nah jadi itu yang saya contohkan tadi. Kalau kita orang normal kan, kenapa kita normal? Karena kita nggak memiliki gangguan itu tadi. Tapi memang ada kalanya orang mengalami gangguan di temporalis samping, terutama di bagian kiri. Dan satu lagi juga, ada juga orang yang mengalami gangguan emosi. Gangguan emosi itu dalam artian itu ada satu yang dia menjadi temperamen, terus kemudian yang kedua ada orang yang tidak bisa mengeluarkan emosinya sama sekali. Ada loh penyakit seperti itu. Dia tidak bisa berempati. Orang akan menyebutnya sebagai psikopat, psycho gitu. Padahal sebenarnya dia itu bukan psikopat loh. Dia itu mengalami gangguan di otaknya di bagian temporal atau temporalis samping gitu kan. Jadi karena dia memiliki sedikit gangguan begitu di bagian temporalnya, semoga nanti salah satu di antara kalian itu ada yang jadi dokter. Jadi kan kamu bisa bahas tuntas tentang otak tuh. Sedikit aja bagian lobus ini mengalami kendala, maka nanti orangnya bisa jadi terserang penyakit gitu. Ya kamu bisa bayangkan dong, kamu punya teman, tapi misalnya nih ketika kamu menceritakan kisah kamu sama teman kamu gini doang. Terus atau misalnya kamu menceritakan hal yang senang menurut kamu, hal yang bahagia gitu, atau yang membuat kamu marah, atau dengan kata lain kamu tuh ekspresif, tapi ketika kamu sampaikan ke teman kamu itu tidak bisa, apa ya saya katakan ya, teman kamu tuh tidak bisa membalas ekspresinya kamu. Bukan karena dia sombong gitu, bukan karena dia gila atau psycho gitu, tapi memang karena dia tidak bisa merasakan itu di hatinya gitu. Dia nggak bisa, dia beda dengan kita orang normal. Nah jadi kalau orang yang nggak paham itu pasti mengatakannya, lu gila ya, lu psycho ya, gue udah nangis, gue lagi bahagia, gue lagi seneng, gue lagi ini, lu wajahnya datar-datar aja. Enggak, kita nggak bisa menyalahkan orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena mereka tuh memiliki gangguan di lobus temporalnya sendiri. Kemudian kita masuk kepada lobus yang kedua, yaitu lobus oksipital. Nah, lobus oksipital ini ataupun lobus belakang yang mengendalikan fungsi daripada penglihatan kita sendiri. Terus kemudian ada lobus frontal ataupun bagian depan yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan juga kepribadian seseorang. Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, perencanaan. Wow, banyak banget ya fungsi daripada bagian frontal ataupun bagian depan gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah lobus parietal ataupun atas yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan juga suhu. Lobus ini juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Maksudnya itu kayak contoh yang paling sederhana sih tuh kayak di matematika atau fisika lah ya, kalau saya bilang, karena kan dua pelajaran itu adalah pelajaran yang emang selalu membahas tentang ukuran, bentuk, dan arah gitu. Tapi kalau di biologi sih kurang ya untuk yang, maksud saya itu ya kalau bentuk paling bentuk tubuh beda gitu. Tapi kalau matematika kan persegi panjang dengan kubus saja udah beda. Terus segitiga, trapesium, jajar genjang, dan lain-lainnya. Itu kan setiap sudut itu kan ada hitungannya, bentuknya gitu. Nah itu maksud saya. Jadi kayak orang gitu ya, dia itu mahir di matematika, atau teman kamu sendiri dia mahir di math dan juga dia mahir di fisik atau di fisika gitu. Itu ada kemungkinan besarnya lobus parietalnya dia itu berkembang gitu.
Berkembang dalam artian itu lipatannya itu lebih banyak dibandingkan dengan kita orang-orang normal, atau dibandingkan saya gitu, dibandingkan Lose. Mungkin misalnya kayak kamu salah satu di antara kalian, atau mungkin ada beberapa anak yang mahir banget di matematika, terus kamu datang ke saya, kamu tanya, Lose saya mau tanya ini dong gitu kan, saya nggak ngerti gitu, kamu tanya saya, malah saya nggak tahu, nggak bisa jawab sama sekali gitu. Kenapa? Karena saya nggak paham yang namanya itu untuk bentuk-bentukan kayak gitu, arah ataupun ukur-ukuran. Tapi kalau misalnya untuk case-nya biologi, kesehatan, apalagi ya sains, nah baru itu keahlian Lause. Jadi emang salah satu gaya berbicara kita, intelektualnya kita, pendengaran kita, atau dengan kata lain panca inderanya kita sendiri itu dipengaruhi oleh lobus temporal, occipital, frontal, dan juga parietal. Sekarang kamu perhatikan gambar di situ kan ada 2 gambar Lause berikan ya. Yang pertama itu adalah gambar kepala, kayak ada wajah gitu kan, ada hidung, mulut, terus kemudian ada otaknya. Kamu perhatikan itu gambarnya, di situ ada tulisan frontal lobe, terus kemudian ada temporal lobe, habis itu ada tulisan cerebellum, occipital lobe, parietal lobe, terus kemudian apa lagi ya? Nah itu aja yang Lause katakan tadi. Terus ada yang tidak saya bacakan kan, contohnya adalah olfactory bulb, terus kemudian Sylvian fissure, itu kamu nggak perlu untuk pahamilah, itu sesuai sama jalur-jalurnya aja yang sudah Lause berikan gitu ya nak ya. Terus kemudian juga supaya lebih jelas lagi itu ada gambar otak kecil kan di bawahnya. Nah jadi udah langsung kelihatan banget yang 4 itu, lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Sekarang kita masuk kepada cerebellum. Jadi kita udah tinggalkan cerebrum, sekarang kita masuk kepada cerebellum. Jadi bedanya otak besar sama otak kecil kalau dari bahasa bukan biologi ya, dari bahasa Latinnya ya kan, itu cuma perbedaan belumnya aja. Yang tadi kan cerebrum untuk otak besar, tapi kalau otak kecil itu cerebellum. Kemudian cerebellum itu di mana sih sebenarnya letaknya cerebellum gitu ya. Cerebellum itu ataupun otak kecil letaknya di sini kita, di sini gitu, di sini. Mana lagi saya bilang ya, agak susah sih untuk menunjukkannya, di bagian sini lah gitu ya, di bagian sini gitu. Nah ini adalah bagian daripada otak kecil kita. Atau dengan kata lain, saya yakin biarpun kamu masih SMP kelas 9, tapi kamu pasti pernah merasakan leher kamu tuh tegang, kayak apa ya saya bilang ya, kayak kurang nyaman aja gitu di bagian tengkuk sininya gitu kan. Nah itu karena kita lagi mengalami ketegangan di otak kecil. Kenapa bisa terjadi ketegangan di otak kecil? Salah satu alasannya adalah karena kita tuh terlalu banyak memikirkan permasalahan, terlalu banyak apalagi saya katakan ya pokoknya menguras pikiran kita, sehingga sehingga efek dari kita berpikir itu semua nanti akan membuat penegang di sininya. Nah, otak kecil itu terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipitalis. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Pada saat teman kamu pingsan, misalnya lagi upacara bendera, terus ada teman kamu yang pingsan, ya kan? Itu alasannya karena dia lagi sedang ada sedikit gangguan pada otak kecilnya, sehingga dia tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Lalu kemudian blep dia jatuh dan juga dia pingsan. Terus kemudian mengatur posisi, maksudnya itu posisi ya boleh kamu perhatikan gambar yang Lause berikan juga. Pada saat saya duduk seperti ini, pada saat kamu duduk sekarang di rumahnya kamu, terus pada saat kita berdiri, pada saat kita berjalan, ya posisi-posisi tubuh kita lah gitu ya kan, dalam hal kita melakukan semua kegiatan kita, itu semua masuk dalam fungsi daripada otak kecil. Lalu kemudian bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan juga melukis. Ya, kegiatan kita menulis itu ternyata masih pengaruh daripada otak kecil. Kemudian kita masuk kepada brainstem ataupun batang otak. Nah, untuk batang otak sendiri adalah seikat jaringan saraf di dasar otak.
Wow gitu. Jadi batang otak itu mirip kayak apa ya kalau saya bilangnya? Mirip seperti sumbu. Kenapa saya katakan sumbu? Karena kan ini otak nih, ini otak. Terus kemudian batang otak itu di leher kita sendiri. Baru habis itu nanti mulai dari, kalau kamu kamu pasti pernah dong pegang bagian leher kamu ke bawah gitu ya kan. Tapi pas kita mau turun ke bawah lagi gitu, dari mulai tulang leher kita, pasti kamu kayak memegang benjolan gitu di belakangnya kita. Sebenarnya itu bukan benjolan, itu tulang gitu. Cuman sengaja lo bilang benjolan karena pada saat kita pegang leher kita seperti ini, terus kita turunkan lagi, pasti kita ketemu sama benjolan itu. Nah, jadi benjolan itu atau tulang itu adalah salah satu bagian yang memisahkan antara brainstem dan juga spinal cord-nya nanti. Spinal cord itu adalah sumsum tulang belakang. Fungsi daripada brainstem ini adalah sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirimkan dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan juga otak. Fungsinya lumayan rumit ya, dan juga lumayan sangat urgensi kalau dari Losa sih, karena dia itu mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan juga otak. Perantara gitu ya kan, perantara. Dia misalnya di sini nih, ini misalnya masuk gitu kan, rangsang, kita berbicara tentang rangsangnya masuk, terus habis itu diterima dia, diproses dia, terus habis itu nanti dia perintahkan lagi untuk ke tangan atau ke mata, ke mulut, ke pipi, ke bagian organ yang menerima rangsangannya tadi. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yaitu ada otak tengah, ada pons, dan juga ada medulla oblongata. Medulla oblongata itu sumsum lanjutan. Otak tengah adalah pusat pengatur gerakan otot mata, sedangkan pons terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan juga keseimbangan. Apa ya langsung bilangnya? Otak tengah ya, kalau misalnya kamu perhatikan gambar yang saya berikan, otak tengah itu kayak apa ya? Letaknya itu di bawah dari cerebellum sedikit. Bukan berarti di sini otak tengah, bukan gitu. Karena ini tuh masih masuk dalam otak besar. Nah, otak besar tadi kan bagi 2, otak kanan dan juga otak kiri. Untuk otak tengah sendiri tuh ada di sini gitu. Nah, terus habis itu fungsinya tadi kan adalah untuk mengatur gerakan otot mata. Maksudnya kayak ya otot mata gitu, misalnya pada saat kita mengedipkan mata, nah gitu kan, kita buka, kita tutup, kita buka, kita tutup, atau mungkin kemudian kita melirik ke kanan, terus ke kiri, ke atas, dan juga ke bawah. Nah itu semua yang saya lakukan tadi itu adalah pengaruh ataupun kontrol daripada otak tengah. Nah terus kemudian pons tadi terlibat dalam koordinasi gerakan mata, otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Kemudian kita masuk kepada sumsum tulang belakang ataupun spinal cord. Sumsum tulang belakang ini sebentar deh, tadi kan di brainstem itu terbagi menjadi 3 ya, otak tengah, terus kemudian ada pons dan juga ada medulla oblongata. Kalau medulla oblongata itu ataupun bagian yang ketiganya tadi, medulla oblongata ataupun sumsum lanjutan, itu kayak sebenarnya itu masih bagian daripada sumsum tulang belakang, tapi yang menghubungkan bagian batang otak dengan sumsum tulang belakangnya sendiri. Makanya disebutnya sebagai sumsum lanjutan. Oke, sumsum tulang belakang itu terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang. Iya, namanya aja tulang belakang. Di mana tulang belakang kita, disitulah sumsum tulang belakang. Terus kemudian sumsum tulang belakang ini mulai dari ruas-ruas tulang pinggang kedua. Fungsi sumsum tulang belakang yaitu yang pertama untuk menghantarkan impuls dari indera menuju ke otak, dan dari otak menuju ke otot-otot tubuh. Otot tubuh itu boleh juga kita sebut sebagai efektor. Efektor itu apa ya? Kelenjar ataupun bagian otot yang fungsinya untuk menerima perintah dari saraf motorik. Kemudian fungsi sumsum tulang belakang yang kedua adalah merupakan pusat pengatur gerakan refleks. Ya, kan yang di video Lost Time sebelumnya kita membahas tentang gerak
yang kita sadari dan gerak yang tidak kita sadari. Untuk gerak yang kita sadari itu voluntary action, itu masuk nanti dia mulai dari rangsang ke sensori ke brain, sistem saraf pusat SSP, lalu kemudian masuk ke motori, dan yang terakhir adalah ke efektor. Tapi kalau untuk gerak refleks ini sendiri ya kan, ataupun involuntary action. Nah, involuntary action ini sendiri dia dimulai dari rangsang, tetap masuk nanti ke sensori gitu, rangsang ke sensori, tapi dia tidak ke SSP melainkan ke spinal cord ini sendiri, ataupun ke sumsum tulang belakang, lalu kemudian nanti tetap ke motori, dan terakhir dia akan berujung kepada efektor. Efektor itu tadi kelenjar ataupun otot yang fungsinya adalah untuk menggerakkan rangsang atau yang menerima perintah dari saraf motori. Kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua. Mohon maaf di situ saya salah tulis. Saya tulis di situ kan satu sistem saraf tepi. Tadi yang pertama adalah sistem saraf pusat. Nah, sekarang kita masuk kepada sistem saraf tepi, bagian yang kedua. Sistem saraf tepi itu terdiri menjadi dua bagian. Selalu dibagi menjadi dua. Yang pertama saraf sadar disebut sebagai saraf somatik, dan yang kedua adalah saraf tidak sadar ataupun saraf autonom. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu saraf sadar. Saraf sadar ataupun saraf somatik, saraf ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang kita sadari. Terdiri dari, jadi kayak satu pasang saraf, satu fungsi, satu pasang saraf, satu fungsi gitu. Tapi di sini kita tidak membahas secara satu-satu, secara menyeluruh global gitu yang kita pelajari. Nah, 12 pasang saraf otak, ke-12 pasang saraf ini masing-masing menuju ke organ tertentu, misalnya mata, hidung, telinga. Seperti yang saya katakan tadi loh, satu pasang saraf itu fungsinya satu, dan ada 12 pasang saraf otak. Atau kalau nggak salah saya itu cranial nerve nama lainnya. Siapa tahu kamu, kadang-kadang kan ada ya anak-anak seusia kamu tuh yang lebih suka untuk membaca artikel dalam berbahasa Inggris, tapi ada juga yang suka membaca itu dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk kamu, ketika misalnya nih kamu mau cari yang 12 pasang saraf otak ini, nanti akan lebih padat materinya, lebih banyak bahasannya itu kalau misalnya kamu menggunakan cranial nerve yang saya sebutkan tadi itu. Nah, terus kemudian bagian yang kedua daripada saraf somatik adalah 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Saraf ini keluar dari sela-sela ruas tulang belakang. Setiap pasang saraf sumsum tulang belakang berhubungan dengan bagian-bagian tubuh antara lain lengan, kaki, dan otot luri. Jadi tadi udah ada 12 pasang saraf itu khusus di otak doang. Lalu kemudian 31 saraf itu berada pada sumsum tulang belakang kita. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan ada berapa? Ada 43 pasang saraf, dan 43 pasang saraf ini adalah saraf yang mempengaruhi gerakan yang kita sadari sehari-hari. Tapi dia berada di di tulang belakang kita atau sistem saraf tepi. Nah, kamu bisa perhatikan gambar yang lo berikan ya kan. Nah, di situ ada beberapa tulisan, maksudnya itu ya nama-nama saraf-sarafnya ya. Ada olfaktori, ada okulomotor, kemudian ada troklear, ada abducens, sampai nanti dia kepada vagus, ada juga facial, ada optik, dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi di sini yang perlu kamu pahami itu adalah untuk saraf sadar ataupun saraf somatik, dia masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu 12 pasang saraf kranial dan kemudian 31 saraf pasang sumsum tulang belakang ataupun spinal cord. Nah, di slide selanjutnya itu lo saya berikan saraf kranial dan juga saraf spinal, lebih rinci lagi gambarnya berdasarkan berdasarkan titik-titiknya tadi yang 12 dan juga yang 31 pasang tadi. Saya bilangnya sangat wow gitu kalau misalnya dari Lausa sendiri ya, biarpun saya udah
profesional di bidang biologi, dalam arti itu adalah profesinya saya, tapi tetap sampai detik ini kalau membahas tentang anatomi tubuh manusia mulai dari otak sampai ke kaki gitu, Lause itu tetap aja kayak wow, sekerennya itu gitu, sarafnya, otaknya, apalagi ya istilahnya ya pokoknya bagian-bagian yang seperti ini gitu loh. Jadi kayak otak, kalau kamu perhatikan nih, otak tuh paling cuman berapa lah ukurannya, segini lah ya, sebesar kepala kita lah gitu kan, segini lah otak, tapi tugasnya itu sangat banyak, fungsi peranan dan lain-lainnya itu benar-benar mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Makanya dibilang kan otak itu bukan hampir sih, otak itu merupakan CPU bagi manusia. Kalau nggak ada CPU nggak bisa gitu, nggak pernah ada orang yang bisa hidup tanpa otak. Nah, tapi jangan karena saya bilang begitu kamu jadi bilang, Miss, nggak cuman otak doang, emang ada manusia yang bisa bertahan tanpa jantung? Ya nggak ada, cuman maksud saya ini kan kita sedang berbicara tentang otak. Kadang-kadang ada anak-anak yang kayak gitu, saya kasih satu tapi dia langsung mikirin jauh-jauh, berarti manusia tanpa jantung bisa hidup dong, manusia tanpa ini bisa hidup dong gitu. Nggak juga gitu ya, sesuai sama konteksnya. Sekarang kita berbicara tentang otak. Oke, kemudian kita masuk kepada saraf tidak sadar ataupun autonom. Untuk autonom sendiri ya nak ya, untuk autonom itu bekerja tanpa dipengaruhi oleh kesadaran. Cara kerjanya secara antagonis ataupun berlawanan. Terus kemudian ya namanya aja antagonis. Maksudnya itu kayak gini, atau nanti deh lo jelasin. Terus kemudian saraf otonom itu tersusun atas saraf simpatetik dan juga saraf parasimpatetik. Jadi maksud daripada antagonisnya itu, ini saya kasih contoh misalnya di mukanya Lause gitu kan ini. Jadi salah satu contoh untuk kerja yang antagonis itu misalnya untuk simpatetik itu fungsinya adalah untuk membuka mata seperti ini, membuka, lalu kemudian nanti parasimpatetik yang fungsinya untuk menutupkan kembali. Jadi simpatetik, parasimpatetik, bisa ya dipahami. Nah maksudnya itu kayak gitu. Nah ya ketika saya mencontohkan pasti sadar gitu kan, saya membuka, menutup mata. Tapi pada dasarnya gerakan yang saya lakukan tadi itu adalah gerakan tidak sadar gitu. Nah, karena kan kita sehari-hari juga kita nggak tahu sampai berapa kali kita membuka menutup mata dalam sehari loh gitu. Nah itu cuman contoh untuk mata doang, banyak sekali gitu contoh-contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya lagi pada saat berbicara, membuka mulut, terus kemudian ditutup lagi mulutnya, tutup, buka, tutup. Tapi nggak selamanya simpatetik itu memulai atau startnya gitu. Ada saatnya parasimpatetik nanti yang memulainya. Jadi saya kasih contoh, misalnya untuk mata tadi kan simpatetik, parasimpatetik. Nah, contoh yang lainnya lagi untuk mulut. Parasimpatetik membuka, dibuka, simpatetik ditutup. Jadi kayak parasimpatetik, simpatetik gitu. Jadi kayak enggak selamanya gitu ya nak ya. Tidak selamanya simpatetik itu saya katakan ya simpatetik, tidak samanya dia harus start awalnya, tapi bisa juga nanti si parasimpatetik. Nah terus kemudian apalagi ya, pada saat kita mau kencing juga seperti itu. Jadi kalau kita tidak lagi ada hasrat ingin buang air kecil, lagi normal-normal aja nih kayak sekarang gitu kan, simpatetik dan parasimpatetik kita belum bekerja. Nah, sebagai contoh misalnya sekitar 2 jam dari sekarang itu Lause mau kebelet mau pipis misalnya ya kan. Nah, terus ada hasrat nih mau pipis gitu kan. Ketika ada hasrat mau pipis itu kan bahasa tubuh, tapi kalau bahasa biologinya itu kayak kandung kemihnya Lause itu berkontraksi. Dalam artian ini harus dikeluarin, harus pipis gitu kan. Nah, jadi pada saat ada kontraksi seperti itu di perut, maka itu yang bekerja adalah saraf parasimpatetik. Dan kemudian setelah nanti saya buang itu kan air seninya atau air urinnya, setelah Lause buang, maka kan nanti kandung kemihnya akan menjadi relaksasi, atau kandung kemih itu kayak
ya relax saja, dia kembali lagi ke bentuk semula. Itu karena fungsi daripada saraf simpatetik. Dan masih banyak sekali contoh-contohnya yang lain. Ya kamu bisalah memperhatikan gambar yang juga Lose berikan ya. Jadi ada parasimpatetik, ada simpatetik, mulai dari gambar pertama ataupun gambar kedua yang mana aja. Yang penting kamu paham gitu. Konsepnya adalah tidak selamanya simpatetik itu menjadi start awalnya, tapi bisa jadi nanti parasimpatetik yang merupakan start awalnya gitu. Oke, that's it. Jadi menurut Lose itu aja yang saya sampaikan ke kalian untuk pertemuan kita kali ini. So, minggu depan kita lanjutkan lagi untuk pembahasan tentang apa ya saya bilang ya, pembahasan tentang penyakit-penyakit dan juga alat indera juga kalau saya nggak salah ya. Lose lupa sih kalian sudah belajar alat indera apa enggak, tapi alat indera juga masuk dalam sistem koordinasi. Ya udah deh kayak gitu ya. Dan jelas nanti kita membahas tentang penyakit-penyakit. Terus kemudian minggu depan juga kamu akan mengerjakan exercise nanti dari Lose. Dan yang terakhir just info, berarti 2 minggu lagi, 2 minggu gitu ya nak ya, bukan minggu depan. Karena minggu depan kita masih ada 1 kali pertemuan lagi. Nah 2 minggu lagi dimulai dari minggu ini kamu akan melakukan daily test nanti bersama dengan Lose. Dan daily testnya itu nanti akan maksudnya itu setelah selesai ujian saya akan berikan kisi-kisi kepada kamu, kisi-kisi ya untuk ujian biologi kayak gitulah ya. Jadi itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Dan pada pertemuan kita kali ini kamu akan saya berikan tugas. Tugasnya itu bukan berupa catatan sih ya. Kalau catatan minggu depan dikumpul, karena kan kita minggu depan masih ada 1 part lagi. Jadi tugas kamu pada hari ini adalah kamu membuat tugas keterampilan. Nah keterampilan yang bagaimana? Keterampilan itu adalah kamu gambarkan. Ingat ya, kamu gambar, saya bilang gambar. Gambarnya itu bukan di paint atau tidak menggunakan media elektronik sama sekali. Kamu gambar sendiri. Bukan di buku tulis, tetapi di kertas HVS. Sudah? Gambar di kertas HVS atau di kertas printeran seperti itu. Apa yang kamu gambar? Kamu gambar tentang otak. Nah, kamu gambar otak banyaknya adalah 2. Jumlahnya loh yang saya maksud ya. Jumlahnya ada 2. Yang satu adalah gambar otak khusus untuk nama-nama bagian-bagiannya saja. Maksudnya itu misalnya otak besar, cerebrum, cerebellum, brainstem, kayak gitu, medulla oblongata, yang seperti itulah. Lalu kemudian gambar otak yang kedua adalah kamu harus bisa membedakan berdasarkan lobus-lobusnya tadi. Kan lobusnya ada 4 tuh. Nah, gambar-gambar untuk otak mah ada banyak sekali di internet. Kamu pilihlah gambar yang detail yang keterangannya itu kamu bisa pahami. Misalnya ini cerebrum, ini cerebellum, panah-panahnya itu jelas. Lalu kemudian wajib diwarnai. Kamu boleh memberikan warna sama persis seperti yang ada di internet, atau kamu mau membuat warna sendiri juga saya tidak mempermasalahkan. Yang penting harus diwarnai, bukan di shading gitu ya. Kadang-kadang anak-anak ini kalau dibilang diwarnai banyak sekali negosiasinya gitu. Jadi warna saya katakan, shading mah beda lagi gitu. Shading itu kamu cuma mau bikin efek-efek gradasi doang. Warnai, bahkan Lause tidak patok kamu harus pakai cat ini, cat itu tidak. Yang penting berwarna. Terserah kamu mau bikin lobus temporalis itu warna merah, terus kemudian lobus frontal itu warna ungu, itu terserahnya kamu. Yang penting harus berwarna. Oke, jadi itu aja tugasnya Lause berikan ya. Terus kemudian nanti kamu kumpulkan di grup WA biologi. Dan untuk catatannya nanti dikumpulkan minggu depan. Kalau nggak salah tadi udah Lause jelasin juga sih. Oke, itu aja. Jadi terima kasih karena pertemuan kita kali ini sudah selesai. Dan sampai ketemu di pertemuan dengan Lause itu untuk minggu depan. Dadah.